hidungku itu ada, karena udah 10 tahun ya, jadi ada legok di bagian sini kan. Nah, jadi ini sekarang Jenny udah mau prepare di ruang operasi, bentar lagi mau ganti baju. Nah, doain ya teman-teman, semoga operasinya lancar, berjalan lancar, dan juga hasilnya bagus. Oke? Thank you buat teman-teman yang sudah datang. Halo Mbak Jen, kabar? Aduh, aku deg-degan nih operasi hari ini, Dok. Kenapa deg-degan? Ya, jadi aku tadi pagi aku udah makan. Kan harus puasa 4 jam sebelum operasi kan, udah makan, udah minum obat aku juga. Terus masalah hidung aku kan, ini kan revisi kan, Dok. Jadi sebelumnya ini operasinya kan di Singapura. Sebenarnya kalau tanganku nggak bandel, mungkin masih perfect. Cuma karena aku waktu itu pakai penghilang komedoid besi, nah di sini gua agak legok. Karena udah 10 tahun juga kan, jadi aku ini mesti revisi. Nah, aku pengennya hidungnya yang sama kemarin aku kasih lihat banyak dokter. Siap. Ya. Jadi intinya kalau karena saya lihat kondisinya hidungnya di ujung agak turun dan di batang atas tuh saya lihat agak kecil ya, nah terus agak tipis juga kulitnya. Nanti kita ambil kulit ya di daerah pantat ya untuk mempertebal kulit di hidung Mbak. Di pantat mana? Belakang? Nah, jadi di dalam pantat itu nanti kita ambil kulitnya yang agak tebal, nanti kita tambal dari dalam. Jadi kulit nanti daerah hidung tidak akan berubah warnanya, akan seperti semula ya. Cuma lebih tebal aja. Tambelannya bukan dari luar ya, Dok? Bukan dari dalam ya? Bukan dari dalam ya. Jadi benar-benar nggak kelihatan gitu. Ya. Teman-teman semuanya, terima kasih udah sempetin datang di kegiatan Jenny hari ini untuk reparasi hidung sama Dokter Danu. Ya, tadi habis reparasi hidung dan prosesnya itu reparasi hidungnya itu beda dari yang biasanya. Pakai kulit apa, Dok? Tadi pakai kulit daerah pantat ya. Jadi karena kondisi Mbak Jenny kulitnya udah agak tipis ya, jadi kita perlu tambah, kita ambil kulit daerah pantat karena agak tebal supaya kulitnya kembali tebal. Dan tadi sih pas di ruang operasi itu, karena kan ini reparasi ya, jadi operasi kedua kan, itu aku biusnya itu bukan bius lokal sih, bius setengah sadar ya, Dok? Iya, setengah sadar. Bius setengah sadar, terus dokter pas itu ngebangunin, ini udah pas belum gitu, terus oh ini belum pas, Dok, ini pas yang kedua udah pas gitu. Jadi oh iya, kalau di Indonesia itu perbedaannya bisa ini, kita bisa ngeliat gitu loh, Dok. Kalau di sana kan nggak udah langsung jadi aja gitu. Ya, karena kan yang bagus buat Mbak Jenny belum tentu bagus buat kita kan. Nantinya kita perlu di sesi konsultasi ataupun sesi waktu operasi, jadi Mbak Jenny harus tentuin mau bentuk mana nih yang pengen suka gitu. Nah, kalau misalkan kayak Jenny kan ini penyembuhannya berapa hari sih, Dok? Nah, nanti jadi kalau 3 hari ke depan akan bengkak nih, bertambah bengkak. Nah, setelah 3 hari itu bengkak mulai berangsur-angsur mengecil. Ya, nah nanti bisa kelihatan setelah 1 minggu hasilnya. Bengkaknya sampai sini atau enggak? Enggak. Cuma di daerah sini, hidung aja. Hidung aja. Ya. Oke, berarti nggak boleh masak ya? Kenapa? Iya, baiknya dikurangin dulu aktivitas ya. Biasa mama saya. Jadi nganterin anak sekolah boleh? Boleh. Apa sih perbedaannya operasi reparasi hidung Jenny sama kayak misalkan mungkin ada yang lain pasien-pasien lain dokter? Pernah nggak sih yang dari pantat juga kayak Jenny? Oh ada. Biasanya kalau pakai kulit pantat itu ada pada kondisi yang pasien-pasien yang sudah pernah operasi dan sudah mengalami penipisan kulit. Nah, makanya kita perlu mengganti kulit yang tipis dengan kulit yang lebih tebal. Nah, tetapi kalau pasien yang belum pernah operasi, biasanya kita menggunakan material bisa pakai tulang rawan ataupun tulang dari iga kita sendiri. Nah, kalau Jenny kenapa nggak pakai tulang rawan, tulang iga gitu? Kan kebanyakan gitu tuh. Karena kondisinya kulitnya sudah tipis. Nah, karena kondisinya kulit sudah tipis, makanya kulitnya itu harus kita perlu pertebal lagi dengan kulit di daerah lain. Kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri teman-teman kenapa reparasi hidung, karena hidungku itu ada, karena udah 10 tahun ya,
Jadi ada legok di bagian sini kan. Nah, jadi di kamera tuh udah kelihatan banget, makanya aku cari klinik-klinik di Jakarta itu yang bagus gitu kan. Terus Mbak Maya yang ngasih tahu, karena dulu juga referensi yang di Singapura itu juga dari Mbak Maya juga gitu. Kalau nggak ada kesalahan teknis dari aku sih sebenarnya fine, bagus-bagus aja. Sebenarnya udah mau operasi tuh dari 2 tahun lalu, Dok. Iya kan? Aku sempat filler juga sama Iya, dokter. betul. Nah, terus sampai akhirnya aku memutuskan, ya udah deh Mbak Maya, aku mau deh operasi sama dokter Danu gitu. Kan dokter Danu juga udah berpengalaman banget kan. Terus pas tadi operasi juga oke. Fine, nggak sakit. Nyaman enak kan semua. Nyaman. Iya. Nyaman banget tadi operasinya, nggak gimana-gimana. Cuma kalau aku kan ada panic attack ya guys, jadi ada panic attack. Ini aja sih obat apa namanya dok? Ya obat penenangnya lebih banyak ya. Obat penenangnya lebih banyak. Iya. Karena aku parnoan orangnya. Tapi ditanganin sama dokter Danu oke. Iya. Berarti saat operasi berapa kali ganti ini? Harus sesuai tadi. Oh yang harus begini berapa kali ini? Cuman 2 kali dok ya? Cuman dua kali. Cuman 2 kali doang. Sesuai akhirnya. Sesuai. Karena kan aku mau kayak hidung bule gitu kan. Sekarang kan lagi mesinnya kayak hidung bule. Kalau kemarin kan hidungnya jelo kan. Dok, kenapa sih kok mungkin harus dari kulit bagian belakang gitu? Nggak bisa kayak badan kita yang lain gitu dok? Sebetulnya bisa diambil dari kulit bagian mana saja sih. Cuman biasanya kalau kita mau ambil itu adalah kulit yang memang cukup tebal. Nah itu bisa kita ambil dari kulit dari bagian punggung ataupun lipatan payudara ataupun dari lipatan dari pantat. Nah cuman karena biasanya untuk luka itu tidak terlihat, biasanya kita taruh di tempat yang ada lipatannya. Nah bisa di tempat lipatan mana yang tebal, yaitu lipatan di daerah pantat ataupun lipatan payudara. Mungkin bagian sendiri rasanya gimana sih sekarang nih dengan hidung barunya? Rasanya sih aku suka, tapi masih baal kan, sampai bibirku nih masih baal nih. Minum teh juga tadi dari sini kan, karena masih baal banget. Tapi pas lihat hasilnya aku suka, penasaran banget kalau pas udah dibuka perbannya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau aku lihat memang atasnya udah tinggi gitu kan. Nah di bawah sininya juga tinggi. Jadi dokter bikin memang sesuai dengan bentuk muka aku gitu. Karena kalau terlalu tinggi ini ya dok, takut jebol ya. Ya takut jebol dan nggak cocok juga dengan wajah Asia ya. Gitu. Jadi sih tadi dibilang ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya harus direparasi. Kesalahannya apa sih kalau begini? Iya dulu tuh karena baru pertama kali operasi, jadi aku tuh kan abis buka perban tuh kan ada komedo kan. Nah aku pakai penghilang komedo yang besi kecil itu loh. Ternyata 3 bulan kemudian tuh perubahan hidung mulai kelihatan tuh. Nah pas udah berapa tahun ini, kok kelihatan banget ya di kamera gitu. Jadi kayak nonjol sama legok gitu loh. Nah karena udah ada pengalaman, makanya sekarang hidungnya nggak mau diapa-apain gitu. Walaupun kata dokter boleh tidur miring kanan kiri, aku nggak mau deh, aku tidur begini aja. Nah dok, sebenarnya ada pantangan apa sih dok kalau misalnya untuk orang yang habis operasi hidung, atau adakah pantangan-pantangan makanan tertentu yang nggak boleh dikonsumsi? Kalau untuk pantangan makan sebetulnya tidak ada. Cuman untuk karena kita pernah melakukan tindakan operasi hidung, maka proyeksi hidung kita pasti akan lebih mancung. Nah pasti kita harus lebih aware dan notice kalau kita melakukan suatu prosedur di daerah hidung, ya, untuk lebih berhati-hati pastinya. Itu kan untuk selamanya atau dalam rentang waktu tertentu? Sebetulnya untuk selamanya ya, karena ketika kita melakukan pemasangan prostesis ya, berupa implan ataupun tulang rawan, tentu kita harus lebih berhati-hati karena pastinya ketika proyeksi itu lebih tinggi, pasti akan lebih gampang fragile untuk mengalami suatu gangguan. Biasanya jangka waktunya bisa berapa lama sih nih dok? Apakah berapa tahun sekali kita harus cek lagi, harus ada diperbaiki atau gimana? Ya biasanya kalau kita melakukan prosedur operasi sebaiknya setiap minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun melakukan kontrol dengan dokter yang melakukan tindakan bedah plastik. Dok, menemukan kesulitan nggak sih? Karena kan ini dulu pernah di Operasi. juga ya, pernah di luar juga gitu. Enggak sih, kalau tadi operasi lancar ya, Mbak Jen juga kooperatif ya, terus habis itu saya lihat kondisi juga masih bagus semuanya ya, jadi nggak ada kendala yang berarti sih. Untuk pemulihan jahitan itu jenis obat apa aja yang dipakai? Ya paling hanya obat-obatan berupa antibiotik, painkiller, dan berupa vitamin untuk mempercepat penyembuhan luka. Sama kayak salep gitu ya dok ya? Iya, salep yang diberikan untuk menjaga luka ya. Terus ngaruh cuaca bagaimana? Siang atau malam atau kedinginan? Nggak ada masalah ya. Kayak untuk buka jahitan berapa hari dok? Buka jahitan kita lakukan 2 minggu.
Ya. Oh 2 minggu. Iya. Oh 2 minggu buka jahitan guys. Tapi kalau aku ada panggilan syuting boleh syuting dok? Boleh. Nanti tinggal dilepas aja pakai wake up langsung boleh ya. Atau pakai begini aja ya? Nggak boleh pegang-pegang say, nanti bengkok. Ini dok, untuk dampak sampingnya ada nggak dok? Untuk hasilnya gimana sekarang? Memuaskan? Hasilnya sih aku suka, makanya aku penasaran banget kalau udah buka perban. Karena tadi kata temenku ininya kan tinggi kan, terus kayaknya sih kayak hidung-hidung bule gitu kan. Karena aku memang setiap kali mau operasi aku kasih contoh hidung yang aku pengen gitu. Kayak sekarang ada, nih aku mau hidungnya bule nih kayak gini nih hidungnya. Terus kata dokter, oke, tapi kamu nggak bisa yang terlalu tinggi ya gitu, kayak gitu. Adakah tren hidung dok? Tahun ini ada tren hidung emang. 2023. Ya sudah tiap tahun mengalami perubahan tren ya, bentuk-bentuk hidung ya. Dulu ada suka bentuk hidung yang hidung yang tegas ya, terus sekarang ada bentuk hidung yang melengkung ya, ujungnya lancip ya, tentu berubah-ubah seiring dengan mode ya. Nah cuman mungkin yang perlu dapetin pesannya adalah sebenarnya operasi plastik itu nggak semengerikan itu ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat kan fotonya kayak biru, lebam, penuh, mukanya digips macam-macam ya. Padahal nggak sakit. Nah, tapi kalau dilihat kan bisa dilihat ya, after operasi bisa aktivitas seperti biasa ya, hanya pakai plester aja biasa, nggak ada lebam-lebam dan sebagainya sebetulnya. Berarti dok kalau operasi itu sekarang sudah menjadi tren ya? Iya. Udah cukup menjadi tren ya. Jadi operasi itu menurut saya bukan suatu hal yang tabu, mengerikan, ya butuh downtime yang lama ya. Nah seperti kayak Mbak Jen ini sebetulnya kalau udah selesai begini, silahkan kalau mau aktivitas ringan silahkan. Mau jalan-jalan ke mall juga nggak ada masalah ya. Untuk biayanya sendiri itu bagaimana? Reparasi Kalau hidung ya terjangkau lah ya. Sarannya Ya. tuh dok? Ya terjangkau pokoknya. ternyata. Ya, Jadi masalah. kalau gitu ya? nggak nyampe. Reparasi tergantung kerusakan. Tapi kalau Jenny kerusakannya itu kan hidungnya tipis, terus yang legok itu. Jadi dokter kasih harga, dokter apa administrasi ngasih harga Administrasi. Administrasi ngasih harga 75. Beda-beda kerusakannya apa. Tapi aku dapat diskon gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Terus kalau misalkan yang belum pernah operasi itu lebih murah Dok, lagi. ada satu lagi pertanyaan. Itu kalau seandainya dari 5 tahun, 4 tahun ketika punya rasa stres atau bagaimana, ada dampaknya nggak? Entah itu mengeluh dalam segi sakit hidung atau apa, nggak ada? Sebenarnya kalau tindakan operasi hidung ini relatif permanen ya. Jadi sebetulnya sering dengan waktu sebenarnya tidak perlu kayak maintenance yang perlu berarti. Cuman kadang-kadang kita perlu cek ya. Karena seperti kita tahu kita mengalami proses aging dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Makanya kita perlu cek apakah posisinya masih bagus, apakah kondisinya masih oke, apakah kondisi kulitnya juga masih baik. Nah itu yang kita lakukan pengecekan. Dok, pertanyaan orang awam atau konyol mungkin. Bener gak sih dok kalau orang operasi hidung itu katanya nggak boleh ngepil? Oh boleh ngepil ya. Jadi kalau operasi dilakukan dengan benar ya, jadi hidung pun juga rasanya juga akan seperti hidung asli kita. Jadi kita juga boleh begini-gini juga. Ya jadi dia bisa gerak-gerakan seperti hidung normalnya. Dok bener gak sih katanya kalau orang udah sekali operasi, ntar kecanduan pengen yang inilah itulah kata di sana sini lagi dok. Ya jadi karena konsepnya ketika pasien melakukan tindakan operasi plastik, mereka jadi getting notice, jadi getting aware, jadi ngacak mulu gitu ya. Jadi ngerasa kok ada yang kurang apa ya, kurang ini gitu. Dikit, jadi kadang-kadang bikin ketagihan. Nah jadi kalau kadang-kadang kita sebagai dokter yang baik, kita harus bisa mengerem pasien ya kadang-kadang udah bagus, udah cukup. Jadi nggak perlu lagi kita lakukan tindakan lagi. Kalau dari Mbak Jenny sendiri ada lagi nggak? Sebenarnya mau sedot lemak tapi aku parah takut. Sebenarnya mau sedot lemak paha atau tangan gitu, tapi aku mikirnya masih panjang gitu. Karena ketakutan yang berlebih aja sih, kecemasan yang berlebih. Cuman sebenarnya mah nggak apa-apa ya dok ya. Benar. Apalagi kalau tidur kayak tadi ya. Iya. Kayak tadi waktu operasi kan enak nih Mbak Jenny, dok agak nggak nyaman nih, agak panik nih. Nah kita kasih penenang. Iya tidur lagi. Iya. Dok, maaf, lebih mudah operasi bikin karet hidung atau untuk payudara dok? Nah sebetulnya tiap operasi tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Nah jadi operasi itu adalah yang sulit adalah ketika kita menyamakan persepsi antara pasien dan yang mau kita provide. Nah itu yang perlu kita dapatkan dari sisi konsultasi. Nah makanya waktu sesi konsultasi perlu disampaikan keinginan pasien, saya pengen hidung seperti ini, saya pengen payudara seperti apa. Nah dokter juga harus menyampaikan batasan-batasan mana yang bisa dicapai dan batasan mana yang tidak bisa dicapai. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Selain operasi hidung, apa aja di sini?
Ya, treatmentnya ya. kita menyediakan operasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku ya. Kita menyediakan tanam rambut ya dengan robot, kita menanamkan dengan hidung, mata, telinga ya, payudara, organ intim sampai dengan liposuction, pemindahan lemak. Kalau untuk pria maaf bisa bagi Pak. Nah, kalau untuk bisa nambah rambut loh. Nah, Bukan, untuk bawah maaf. kalau untuk pria kita juga melakukan Besar tindakan itu untuk bagaimana? pembesaran organ vital ya. Nah, kita juga untuk melakukan perbaikan vitalitas untuk pria juga. Dok, ada yang nanya kalau untuk dagu bisa juga nggak di sini? Bisa untuk dagu ya. Oke. Kisaran berapa tuh? Ya, terjangkau ya. Oke ya, itu ada pasien soalnya.